Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen keuangan, bahasan utamanya adalah anggaran perusahaan atau banyak yang mengistilahkan dengan budgeting. Anggaran perusahaan atau budgeting dimaknai sebagai suatu rencana kerja tertulis yang disertai biayanya mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Mengenai definisi ini, ada 3 hal yang harus kita pahami, bahwa yang pertama itu adalah rencana ini berdasarkan pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, kegiatan tersebut itu di-breakdown terhadap komponen biaya yang dibutuhkan. Biasanya dilaksanakan dalam pengajuan anggaran 1 tahun. Itu yang berkaitan dengan definisi masalah anggaran. Nah, fungsi dari anggaran ini pertama adalah sebagai rencana kerja, karena dengan adanya perencanaan tersebut maka kita akan melakukan yang namanya tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan fungsinya. Fungsi yang kedua yaitu anggaran sebagai alat pengawasan, di mana ketika kita sudah membuat yang namanya perencanaan, maka rencana tersebut itu harus kita awasi yaitu dengan anggaran ini. Nah, fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pemberi kuasa, di mana aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan itu dapat dijalankan oleh masing-masing mandatori sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan. Penyusunan anggaran tentunya memiliki kemanfaatan atau kegunaan, yaitu hasilnya dapat diproyeksikan sebelum rencana itu dilaksanakan. Dan bila terdapat beberapa alternatif, tentunya akan dipilih mana alternatif yang paling baik. Dan dalam menyusun yang namanya anggaran ini diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Ketika kita mengalokasikan sebuah anggaran, tentunya didasarkan pada kegiatan itu tujuannya untuk mencapai pada tahapan sampai mana. Nah, analisis ini sangat berguna agar anggaran terlihat realistis. Anggaran menjadi patokan untuk sebuah prestasi karena menjadi indikator standar penilaian dalam pelaksanaan kegiatan usaha suatu perusahaan. Anggaran memaksa perusahaan untuk menjadi lebih baik karena sudah tertata program kerjanya itu seperti apa dan membutuhkan biaya sebesar berapa. Keikutsertaan bawahan memunculkan rasa partisipasi dalam perusahaan. Biasanya dalam penyusunan anggaran itu mekanismenya adalah bottom up, yaitu mereka mengajukan kegiatan yang membutuhkan komponen biaya apa saja. Nah, pengajuan tersebut itu diajukan kepada pimpinan untuk dievaluasi apakah bisa dilaksanakan atau tidak dalam program anggaran perusahaan. Periode anggaran biasanya terdiri dari anggaran per 3 bulan, ada juga anggaran per 6 bulan, dan biasanya yang paling umum itu adalah anggaran yang diproyeksikan dalam 1 tahun. Semakin stabil suatu perusahaan, maka semakin dapat membuat ramalan untuk jangka waktu yang panjang, dan sebaliknya, semakin kondisi perusahaan itu tidak stabil, maka anggaran dapat dilakukan dalam periode singkat, misalnya 1 bulan atau 3 bulan. Tapi kebanyakan perusahaan ketika dia sudah stabil akan membuat yang namanya program anggaran 1 tahun, ntar akan di-breakdown kepada anggaran per 3 bulan dan per 1 bulannya. Dalam menyusun sebuah anggaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kemungkinan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya, karena tentunya dalam menyusun sebuah anggaran itu membutuhkan banyak informasi
terutama berkaitan dengan masalah dana yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat pasaran dari barang yang dihasilkan. Karena kita ketahui harga di pasaran itu sangat berfluktuatif, maka kita harus dapat menentukan yang namanya harga pasaran dari barang yang kita inginkan dalam anggaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah posisi perusahaan dibandingkan dengan saingannya. Kita harus mempelajari juga kondisi perusahaan saingan kita terkait dengan progres kedepannya itu seperti apa. Dan tentunya yang keempat ini yang paling penting, yaitu keadaan perekonomian pada umumnya, baik meliputi peraturan pemerintah, tren harga, inflasi, atau kondisi perpolitikan yang sedang ada saat ini. Itu juga mempengaruhi terkait dalam hal penyusunan anggaran perusahaan. Kalau kondisinya tidak stabil, biasanya dibuat anggaran per bulan atau per 3 bulan. Tapi banyak perusahaan itu menjalankan penganggarannya dalam 1 tahun dan dilakukan yang namanya evaluasi secara bertahap dalam waktu 1 bulan dan 3 bulan perjalanannya. Setelah kita memahami yang namanya anggaran itu seperti apa, maka yang paling penting di sini adalah tahapan dalam penyusunan anggaran. Dalam hal ini ada sebuah kasus di mana PT Aing Biru Daun atau yang disingkat dengan ABID itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam penjualan obat herbal agarik yang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara berurutan mampu melakukan penjualan sebanyak 12.780 karton di tahun 2016, 31.800 karton di tahun 2017, 36.050 karton di tahun 2018, 77.110 karton di tahun 2019, dan 123.820 karton di tahun 2020. Nah, perusahaan saat ini perlu untuk menyusun target penjualan di tahun 2021, sehingga kita diminta untuk menghitung target penjualan di tahun 2021 itu berapa yang akan kita tentukan. Ini soal kasus untuk kita pecahkan dalam masalah penganggaran perusahaan. Secara sederhana, kasus tersebut itu bisa kita lihat dalam data penjualan PT Aing Biru Daun tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk penjualan produk herbal merek Agarik, di mana tahun 2016 itu ada 12.780 karton yang terjual, di 2017 31.800 karton, 2018 36.050 karton, 2019 77.110 karton, 2020 itu 123.820 karton, sehingga dalam waktu 5 tahun itu sudah dapat menjual 281.560 karton. Nah, pertanyaannya yang harus kita cari ini adalah berapa target penjualan untuk tahun 2021. Dalam penyusunan anggaran penjualan ini yang akan kita lakukan adalah perhitungan dengan 2 rumusan. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu menggunakan metode momen dalam penentuan forecast-nya. Nah, rumus yang dipergunakan dalam metode momen ini ada 3 rumusan, di mana rumusan utama yaitu Y sama dengan A ditambah dengan B kali X. Sedangkan rumusan yang kedua, sigma YI sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma XI. Sedangkan rumusan yang ketiga itu adalah sigma XI kali YI sama dengan A dikali sigma XI ditambah dengan B dikali dengan sigma XI kuadrat. Untuk memudahkan rumusan tersebut, kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan yang namanya tabel pada slide berikutnya. Data selanjutnya kita masukkan dalam tabel tersebut untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, kita masukkan data penjualannya
sesuai dengan kasus yang ada, sehingga untuk tahun 2016 itu datanya kita masukkan 12.780 sampai dengan data di tahun 2020 kita masukkan 123.820. Nah, yang paling penting di sini ini adalah menentukan kolom pada XI-nya. Di sana 2016 itu diinput angka 0. Kenapa? Karena angka 0 itu dianggap sebagai angka pada permulaan tahun berdirinya perusahaan atau aktivitas operasional perusahaan. Sehingga untuk berikutnya itu secara berkelanjutan 1, 2, 3, dan 4. Karena datanya ada 5, maka dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pada kolom berikutnya dilakukan yang namanya perkalian antara X1 dikali dengan Y1. Perkalian antara X1 dikali dengan Y1 untuk tahun 2016 itu adalah 0 dikali 12.780, sehingga hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk tahun 2017 1 dikali 31 800, hasilnya adalah 31.800. Untuk tahun 2018 itu 2 dikali 36.050, sehingga hasilnya 72.100. Sedangkan untuk tahun 2019 3 dikali 77.110, hasilnya 231.330. Nah, untuk yang tahun 2020 itu karena X1-nya 4, maka dikalikan 4 dikali 1, 23.820, sehingga hasilnya menjadi 495.280. Nah, untuk kolom X1 XI kuadrat itu tinggal kita mengkuadratkan dari XI-nya. Kalau misalnya 0 kali 0 ya sama dengan 0, 1 kali 1 ya sama dengan 1, 2 kali 2 ya 4, 3 kali 3 ya 9, 4 kali 4 16. Nah, semua kolom tersebut itu selanjutnya kita jumlahkan, ketemu sigma X1-nya itu adalah 10, sigma XI-nya itu adalah 10, sedangkan sigma Y-nya itu adalah 281.560, dan sigma XI dikali YI itu adalah 830.510, sedangkan sigma XI kuadrat itu adalah 30. Nah, dari tabel tersebut selanjutnya kita masukkan dalam rumusan yang tadi kita sampaikan. Rumusan yang pertama itu adalah sigma YI sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma XI-nya. Sigma YI itu kan sudah kita ketahui 281.560 ya, tinggal kita masukkan aja. Nah, sedangkan kita masukkan N-nya, N ini sesuai dengan jumlah data. Kalau datanya ada 5, ya kita masukkan angka 5 di sana. Kebetulan untuk data ini kan 2016, 17, 18, 19, 20 itu datanya ada 5. 5 dikali dengan A ditambah B dikali dengan sigma XI-nya, yaitu nilainya adalah 10. Sehingga untuk rumusan yang pertama itu ketemu 281.560 sama dengan 5A ditambah dengan 10B. Kita balik antara angka dengan hurufnya. Nah, rumusan yang kedua itu adalah sigma XI dikali dengan YI sama dengan A dikali sigma XI ditambah dengan B kali sigma XI kuadrat. Kita tahu bahwa nilai dari sigma XI kali YI itu adalah 830.510. Terus kita masukkan A dikali dengan sigma XI-nya, yaitu nilainya 10, ditambah dengan B dikali dengan sigma XI kuadrat, itu totalnya adalah 30. Sehingga persamaan rumusan yang kedua ini menjadi 830.510 sama dengan 10A ditambah dengan 30B. Ingat, ini hanya perubahan posisi antara angka dengan hurufnya. Selanjutnya yaitu setelah kita ketahui bahwa rumusan 1 dan rumusan 2
di mana rumusan 1 itu adalah kita balik menjadi 5A ditambah 10B sama dengan 281.560, dan rumusan yang kedua adalah 10A ditambah 30B sama dengan 830.510, maka rumusan persamaan tersebut selanjutnya dikalikan dengan angka tertentu untuk menyamakan salah satu variabel yang ada. Maksudnya variabel ini adalah A dan B. Nah, semisal dalam contoh kasus ini yang akan kita samakan itu adalah variabel A-nya terlebih dahulu, di mana A dalam rumusan yang pertama itu adalah nilainya 5, sedangkan pada rumusan yang kedua nilainya adalah 10. Maka untuk menyamakan nilai antara 5 dan 10, untuk rumusan persamaan yang pertama itu dikalikan 2, sedangkan untuk persamaan yang kedua itu dikalikan 1. Untuk persamaan pertama, persamaan 1 itu dikalikan 2 semua komponen yang ada dalam persamaan tersebut. 5A dikali 2 sama dengan 10A, ditambah 10B itu berasal dari 10B dikalikan 2 menjadi 20B. Sedangkan yang 281.560 itu dikalikan 2 menjadi 563.120. Nah, untuk yang persamaan kedua, karena dikalikan dengan 1, maka tidak ada perubahan terhadap rumusan persamaan tersebut. Ingat, ini poin paling pentingnya adalah memilih salah satu variabel yang akan disamakan terlebih dahulu, baik itu A ataupun B-nya sama saja. Nah, selanjutnya untuk menyamakan tersebut itu harus dilakukan yang namanya perkalian. Salah satu persamaan dikalikan kepada angka yang jumlahnya akan sama dengan nilai pada variabel yang akan dihilangkan. Setelah kita mendapatkan dua persamaan yang sejajar di mana salah satu variabelnya sama, maka dua persamaan tersebut itu dilakukan pengurangan, di mana persamaan pertama dikurangi dengan persamaan kedua dengan tujuan untuk menghilangkan variabel salah satunya. Karena tadi yang akan disamakan itu adalah A, maka variabel A-nya akan kita hilangkan untuk menentukan nilai variabel B-nya itu seperti apa. Dari rumusan persamaan yang tadi itu pada akhirnya kita ketahui 10A ditambah dengan 20B sama dengan 563.120 dikurangi dengan 10A ditambah 30B sama dengan 830.510, sehingga hasilnya 10A dikurangi dengan 10A itu menjadi 0, sehingga tidak dilakukan yang namanya input data untuk hasil yang 0. Terus 20B dikurangi dengan 30B hasilnya adalah minus 10B. Nah, 563.120 dikurangi 830.510 itu hasilnya adalah minus 263.390. Untuk rumusan tersebut akhirnya ketemu nilainya adalah min 10B sama dengan min 263.390. Untuk mencari nilai B-nya, maka 267.390 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah nilai B-nya itu adalah 26.739. Kesimpulannya adalah diketahui bahwa nilai variabel B-nya itu adalah 26.739. Ketika kita sudah mengetahui nilai dari variabel B tersebut, maka selanjutnya itu adalah kita mencari nilai variabel A-nya. Caranya adalah dengan memasukkan angka atau nilai yang sudah diketahui pada variabel B tersebut pada salah satu persamaan yang ada.
baik persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua. Karena antara persamaan satu dan persamaan yang kedua tersebut, kalau nilai B-nya udah kita masukkan, nilai A-nya akan sama hasilnya. Nilai variabel B tersebut kita akan masukkan dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Ini pilih salah satunya. Kalau kita menggunakan persamaan 1, maka persamaan awal yang kita pergunakan yaitu 5A ditambah dengan 10B sama dengan 281.560. Sehingga ketemu 5A ditambah dengan 10 dikali 26.739, di mana 26.739 ini adalah nilai variabel B-nya, sama dengan 281.560. Kemudian kita lanjutkan rumusan tersebut, di mana 5A ditambah 267.390, yaitu hasil perkalian antara 10 dikali dengan 26.739. Nah, hasilnya harus sama dengan 281.560. Kemudian kita akan memindahkan pada posisi kanan dan kiri disama dengan untuk yang angka dengan yang memiliki variabel. Nah, di mana 5A sama dengan 281.560 dikurangi 267.390. Kenapa posisinya menjadi dikurangi? Karena posisinya berpindah dari kiri ke kanan. Dan kebetulan posisi di kiri itu posisinya positif, sehingga ketika di kanan menjadi yang namanya negatif. Kalau posisi di kiri itu positif dipindahkan ke kanan, maka posisinya menjadi positif, kebalikan antara posisi sebelumnya dengan posisi yang saat ini. Nah, ketemulah 5A sama dengan 14.170. Kemudian untuk menentukan yang namanya nilai A-nya, itu berarti A sama dengan 14.170 dibagi dengan 5, sehingga hasil A-nya menjadi 2.834. Kalau misalnya kita masukkan dalam rumusan yang kedua, maka hasilnya akan sama, yaitu A-nya adalah 2.834. Selanjutnya kita masukkan dalam persamaan tren, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X, di mana untuk persamaan tren dengan metode momen ini diketahui Y-nya adalah sama dengan 2.834 ditambah 26.739 kali X. Nah, dari persamaan tren tersebut selanjutnya digunakan untuk mencari nilai target penjualan setiap tahunnya, baik untuk tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Dan yang paling penting itu adalah untuk mengetahui target penjualan di tahun 2021. Untuk tahun 2016 kita masukkan rumusan persamaan tren itu, di mana Y sama dengan 2.834 ditambah dengan 26.739 kali 0. Kenapa kok kali 0? Karena tahun 2016 ini sebagaimana tabel sebelumnya itu merupakan awal dari aktivitas pendapatan ini untuk operasional perusahaannya, sehingga ketemu nilainya adalah untuk target penjualan di tahun 2016 itu adalah 2.834 karton. Untuk di tahun 2017 secara bertingkat, selanjutnya X-nya diganti dengan 1, sehingga ketemunya adalah 29.573 karton. 2018 juga begitu, X-nya diganti dengan 2, sehingga menghasilkan nilai 56.312 karton untuk target penjualannya. Di 2019 itu nilai X-nya diganti dengan angka 3, sehingga menghasilkan target penjualan untuk tahun 2019 itu adalah 83.051 karton. Untuk tahun 2020
X-nya diganti dengan angka 4 sehingga menghasilkan 109.790 karton. Nah, untuk tahun 2021 ini rumusannya kita masukkan bahwa Y-nya sama dengan 2.834 ditambah dengan 26.739 dikali dengan X, di mana nilai X-nya itu adalah 5. Kenapa? Karena ini merupakan periode X dari 0, 1, 2, 3, 4 dan tahun 2021 itu periodenya adalah periode yang ke-5 untuk X-nya. Sehingga ketemu persamaan Y-nya adalah 2.834 ditambah dengan 1.333.695 yang merupakan perkalian dari 26.739 dikali 5 sehingga menghasilkan 136.529 karton untuk target penjualan di tahun 2021. Berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, maka dapat dibuat yang namanya tabel anggaran dan realisasi penjualan pada PT Aing Biru Daun di tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2021. Di mana berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2016 anggaran penjualan yang ditargetkan itu sebanyak 2.834 karton. Namun realisasinya itu terjadi yang namanya penjualan sebanyak 12.780 karton, sehingga kalau kita prosentasekan maka tingkat realisasinya itu adalah sebesar 451,0%. Cara menghitungnya adalah realisasi penjualan dibagi dengan anggaran penjualan dikali 100%. Begitu juga pada tahun 2017. Anggaran yang ditetapkan itu sebanyak 29.573 karton. Realisasinya terjadi penjualan 31.800 karton. Ini artinya terjadi yang namanya realisasi penjualan sebesar 107,5%. Berbeda halnya di tahun 2018, di mana anggaran penjualan yang ditetapkan sebanyak 56.312 karton, realisasinya hanya terjual 36.050 karton, yaitu sebanyak 64%. Nah, untuk tahun 2019, anggaran penjualan yang ditetapkan itu adalah 83.051 karton, dan terjadi yang namanya realisasi penjualan sebanyak 77.110 karton. Ini realisasinya adalah sebesar 92,8%. Nah, untuk tahun 2020, anggaran penjualan yang sudah diperhitungkan itu sebanyak 109.790 karton. Realisasi penjualannya sebanyak 123.820 karton atau sebesar 112,8%. Pertanyaannya sekarang adalah untuk tahun 2021 anggarannya itu sudah diperhitungkan, ketemu target penjualannya itu adalah sebanyak 136.529 karton. Namun kita harus melakukan pencatatan terhadap yang namanya realisasi penjualan di tahun 2021 agar mengetahui berapa persen realisasi penjualan yang tercapai dibandingkan dengan anggaran penjualan yang setelah ditetapkan. Ini metode momen yang kita pergunakan dalam menentukan anggaran untuk tahun 2021, sehingga breakdown untuk tahun-tahun sebelumnya di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020 itu juga dapat diketahui nilai anggaran penjualannya. Metode yang kedua yang dipergunakan dalam menentukan anggaran yaitu dengan menggunakan least square method atau metode least square, di mana dalam metode least square ini rumus-rumusan yang dipergunakan itu sama dengan metode momen. Hanya saja dalam perhitungannya untuk sigma X-nya itu dapat dinolkan, sehingga sigma X itu sama dengan 0, yaitu bila datanya ganjil maka angka 0 dapat diletakkan di tengah.
Sedangkan bila datanya genap, maka angka 0 dapat dihilangkan, sehingga nilai X-nya atas dan bawah itu akan sama. Setelah nilai sigma X-nya itu menjadi 0, maka akan ketemu yang namanya rumusan di mana untuk menentukan nilai variabel A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sedangkan untuk menentukan nilai variabel B-nya itu adalah sigma X dikali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Kita menggunakan kasus yang sama terhadap PT Aing Biru Daun. Nah, dengan kasus tersebut terlihat bahwa data tahun 2016 itu hasil penjualannya 12.780, tahun 2017 sebanyak 31.800, tahun 2018 sebanyak 36.050, tahun 2019 sebanyak 77.110, dan tahun 2020 sebanyak 123.820. Untuk masalah di kolom X-nya, karena datanya ini adalah data ganjil, N-nya ini ada 5, yaitu tahun 2016, 17, 18, 19, dan 20, maka untuk membuat sigma X-nya menjadi 0, maka angka 0 itu diletakkan pada nilai tengahnya atau tahun ketengahnya, yaitu pada tahun 2018. Nah, untuk periode sebelumnya itu dibuat secara bertingkat, dibuat angka -1, -2, dan seterusnya. Sedangkan untuk tahun setelahnya itu menggunakan angka positif, yaitu 1, 2, dan seterusnya. Sehingga ketika kita jumlahkan terkait dengan sigma X-nya, itu ketemu nilainya adalah 0. Nah, untuk sigma X dikali Y, rumusannya sama, yaitu mengalikan antara X dengan Y-nya. Untuk tahun 2016 berarti min 2 dikalikan dengan 12.780, sehingga ketemu min 25.560. Untuk tahun 2017 min 1 dikali 31.800, ketemu min 31.800. Untuk tahun 2018 karena pengalinya 0, X-nya itu 0, 0 dikali dengan 36.050 hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk tahun 2019 nilai X-nya adalah 1 dikali dengan nilai Y-nya itu 77.110, hasilnya adalah 77.110. Sedangkan untuk tahun 2020, 2 dikali dengan 123.820 ketemunya nilainya adalah 247.640. Sehingga ketika diakumulasikan untuk sigma X kali Y-nya itu adalah 267.390. Nah, untuk kolom X kuadrat itu tinggal mengalihkan atau mengkuadratkan kolom X-nya, di mana min 2 dikali dengan min 2 sama dengan 4, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga ketika dijumlahkan menjadi sigma X kuadrat itu hasilnya adalah 10. Karena sigma X-nya itu menjadi 0 dalam metode least square ini, maka untuk menentukan nilai variabel A dan variabel B-nya itu tinggal kita masukkan dalam rumus. Ini yang membedakan dengan metode momen sebelumnya. Nah, ketika nilai variabel A-nya kita cari dengan rumusan sigma Y dibagi dengan N, maka nilai dari sigma Y yang jumlahnya adalah 281.560 dibagi dengan nilai N-nya, yaitu 5. 5 itu dari mana? Dari jumlah datanya, karena datanya ada 5 tahun, yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hasilnya untuk A-nya adalah 56.312. Nah, untuk
menentukan variabel B-nya, maka kita akan memasukkan dalam rumusan yang ada, yaitu untuk variabel B rumusnya adalah sigma X dikali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Sehingga hasilnya untuk sigma X kali Y ini adalah 267.390 dibagi dengan sigma X kuadrat yang nilainya 10. Nilai hasilnya untuk variabel B ini adalah 26.739. Sehingga nilai A dan nilai B itu sudah dapat diketahui dengan menggunakan metode least square ini. Ketika kita sudah mengetahui nilai dari variabel A dan variabel B, maka kita membuat persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Untuk persamaan least square method ini, Y sama dengan 56.312 ditambah 26.739 dikali X. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui persamaan tren tersebut, kita akan menghitung target penjualan setiap tahunnya. Caranya adalah untuk tahun 2016, persamaan tren tersebut dimasukkan menjadi Y sama dengan 56.312 ditambah 26.739 dikali min 2. Kenapa ini pengalinya adalah min 2? Karena dalam perhitungan tabel sebelumnya kita menggunakan tahun 2016 itu pada nilai kolom X-nya itu adalah min 2. Hasilnya 56.312 ditambah min 53.478, sehingga anggaran penjualan atau target penjualan untuk tahun 2016 itu adalah sebanyak 2.834 karton. Begitu juga untuk tahun 2017. Y sama dengan 56.312 ditambah 26.739 dikali min 1. Sehingga dalam perhitungan ini hasilnya adalah 29.573 karton. Nah, mungkin yang perlu diperjelas di sini adalah X-nya, kenapa kok min 1? Karena kita menyesuaikan dengan tabel perhitungan sebelumnya. Untuk tahun 2018, rumusan tren itu, persamaan trennya kita masukkan, Y sama dengan 56.312 ditambah dengan 26.739 dikali 0. Karena pada titik tengah, angkanya adalah 0, maka hasil untuk tahun 2018 ini adalah target penjualannya sebanyak 56.312 karton. Untuk tahun 2019, Y-nya sama dengan 56.312 ditambah 26.739 dikali 1. 1 ini merupakan variabel X-nya untuk tahun 2019, sehingga anggaran penjualan yang ditetapkan pada tahun 2019 ini adalah sebesar 83.051 karton. Untuk tahun 2020 sama halnya, Y sama dengan 56.312 ditambah 26.739 dikali 2. di mana nilai 2 ini merupakan nilai dari variabel X, sehingga hasilnya menjadi 56.312 ditambah 53.478. Totalnya menjadi 109.790 karton yang ditetapkan target penjualan untuk tahun 2020. Nah, untuk tahun 2021 ini yang membedakan nilai X-nya, yaitu X-nya yang ditetapkan adalah 3. Kenapa? Karena urutan selanjutnya setelah tahun 2020 yang nilai X-nya 2, maka tahun 2021 nilai X-nya menjadi 3. Persamaannya menjadi 56.312 ditambah dengan 26.739 dikali 3.
Hasilnya 56.312 ditambah 80.217 sama dengan 136.529. Sehingga untuk tahun 2021 target penjualan yang ditetapkan itu adalah sebanyak 136.529 karton. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Lean Square tersebut, maka kita dapat menyusun tabel anggaran dan tabel realisasi penjualan pada PT Aing Biru Daun di tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sehingga berdasarkan data yang ada, tahun 2016 anggaran penjualannya yang ditetapkan adalah 2.834 dan realisasi penjualannya 12.780 karton, yaitu sebesar 451,0%. Sedangkan di tahun 2017, anggaran penjualan yang ditetapkan sebanyak 29.573 karton. Realisasi yang dapat dilaksanakan oleh PT Aing Biru Daun itu adalah sebanyak 31.800 karton atau 107,5% dari target anggaran yang ditetapkan. Untuk tahun 2018, anggaran penjualannya sebanyak 56.312 karton. Namun, realisasi penjualan itu hanya tercapai sebanyak 36.050 karton atau 64,0%. Sedangkan di tahun 2019, target penjualan yang ditetapkan itu sebanyak 83.051 karton, sedangkan realisasinya terdapat penjualan sebanyak 77.110 karton atau 92,8%. Pada tahun 2020, anggaran penjualan yang ditetapkan itu sebanyak 109.790 karton dan realisasi penjualan sebanyak 123.820 karton. Artinya realisasi penjualan di tahun 2020 ini sebesar 112,8%. Nah, untuk tahun 2021, anggaran yang ditetapkan berdasarkan perhitungan Lean Square tersebut itu adalah sebesar 136.529 karton. Sedangkan realisasi penjualan ini kita harus lakukan tabulasi pada tahun 2021. Dengan tabulasi tersebut, kita lakukan perbandingan dengan anggaran penjualan yang ditetapkan, sehingga ketemu prosentase pencapaian yang terjadi pada tahun 2021. Itu kalau kita buat data anggaran dan realisasi penjualan pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Melihat tabel perbandingan antara anggaran penjualan dan realisasi pada tahun 2016 dan 2000 sampai dengan 2021 tersebut, antara dua metode, baik metode momen ataupun metode Lean Square, sebenarnya hasilnya tidak berbeda, sama persis antara dua metode tersebut dalam menetapkan yang namanya nilai anggaran penjualan. Yang membedakan dari kedua metode tersebut itu hanya terkait dengan penetapan nilai variabel A dan variabel B-nya. Kalau metode momen menetapkan yang namanya variabel A-nya itu dengan mengeliminasi salah satu variabel dalam persamaan rumus terlebih dahulu. Sedangkan kalau misalnya menggunakan metode Lean Square, untuk menentukan variabel A dan variabel B-nya itu sudah ada rumusannya, tapi dengan syarat sigma X-nya itu harus dinolkan terlebih dahulu. Nah, cara untuk menolkan sigma X tersebut itu adalah kalau bilangannya ganjil, maka angka nolnya ada pada tengah nilai tersebut atau tahun tersebut. Sedangkan kalau datanya genap, maka nolnya dapat
dihilangkan. Sehingga kalau misalnya diakumulasikan, dijumlahkan untuk sigma X-nya itu hasilnya adalah 0. Itu yang membedakan antara metode momen dan metode least square. Setelah kita mempelajari perhitungan dalam menetapkan anggaran penjualan, baik itu menggunakan metode momen atau menggunakan metode least square, maka ini ada kasus yang harus dikerjakan oleh masing-masing individu. Kasusnya yaitu PT Aing Trika Wijaya selama tahun 2017 sampai tahun 2020 mampu melakukan penjualan untuk produk notebook dengan data penjualan di tahun 2017 itu mampu menjual 59 unit senilai Rp249.570.000. Untuk tahun 2018 mampu menjual 80 unit senilai Rp337.600.000. Sedangkan untuk tahun 2019 mampu menjual 121 unit senilai Rp509.410.000 dan untuk tahun 2020 mampu menjual 132 unit senilai Rp555.060.000. Maka Anda diminta untuk melakukan yang namanya perhitungan target penjualan pada tahun 2021. Nah, perhitungan tersebut itu dapat menggunakan salah satu dari dua metode yang telah saya jelaskan, entah itu metode momen atau metode least square. Nah, perhitungannya itu juga dapat menggunakan quantity atau menentukan jumlah rupiah dalam penjualannya. Salah satu kami persilahkan untuk membuat perhitungan tersebut. Hasilnya ntar tolong di email ke email saya, dan bagi yang telah mengumpulkan dapat untuk membuat list kehadiran pada perkuliahan pertemuan kali ini. Sehingga persyaratan untuk hadir dalam perkuliahan ini adalah menyelesaikan tugas atau kasus ini. Demikian materi perkuliahan malam ini berkaitan dengan anggaran penjualan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, silakan ajukan pertanyaan dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Terima kasih.